syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha menciptakan manusia. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha menciptakan alam semesta dan kehidupan ini. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha menghidupkan dan mematikan, zat yang maha memberi rizki kepada seluruh makhluknya. Untuk itu tidak ada kata yang patut kemudian kita haturkan. Yang pertama dan utama adalah selain segala pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa risalah Islam. Sejak beliau diutus mengemban risalah Islam, memperjuangkannya, mempertahankannya, bahkan risalah Islam itu sampai kepada kita hingga saat ini. Mudah-mudahan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amaliyah sunnah, bahkan bisa masuk kategori amaliyah wajib. Kita mengaji ini ada dalam rangka untuk thalabul ilmi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa menuntut ilmu ya, sebagaimana kemudian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita diwajibkan untuk senantiasa menuntut ilmu. Dan ini sesuai dengan perundang-undangan Republik Indonesia, bahwa menuntut ilmu dalam teori pendidikan itu ada yang namanya long life education, yaitu pendidikan jangka panjang atau pendidikan seumur hidup. Nah, ini adalah dasarnya adalah Islam, bahwa Islam mewajibkan bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, mulai sejak dalam buayan ibu sampai kemudian ke liang lahat sampai mati. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya menuntut ilmu adalah dalam rangka untuk mengingatkan pada diri kita bahwasanya ilmu Allah itu sangat luas dan tidak akan pernah habis kalau kita mengkaji Al-Quran, mengkaji Islam. Ketika kita mengkaji Islam, berarti kita mengkaji tentang kehidupan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan manusia, yang menghidupkan dan mematikan. Berarti apa yang kemudian dikaji di dalam Islam adalah berkaitan dengan kehidupan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan wa nazzalnal kitaba tibyanan likulli syai'in, bahwa Allah telah menurunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan tentang segala sesuatu. Ketika disebutkan di tibyanan likulli syai'in, menjelaskan tentang segala sesuatu, berarti mulai A sampai Z tidak ada yang kelewat. Semuanya dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita buktikan satu persatu bahwa kemudian Al-Quran menjelaskan tentang segala sesuatu, tidak ada yang kelewat dalam kehidupan ini. Pertama, bagaimana kemudian Allah menciptakan alam semesta ini. Lalu kemudian Allah menciptakan kehidupan di dalam alam semesta ini. Lalu kemudian dalam alam semesta ini diisilah makhluk-makhluk Allah, diciptakanlah manusia. Ini adalah proses pertama kali dalam kehidupan. Nah, lalu kemudian dalam kehidupan itu berjalanlah kehidupan manusia. Di sana terjadi interaksi antara individu dengan individu yang lain, bermasyarakat. Nah, itu juga diatur dalam Islam. Bagaimana kemudian kita etika di dalam bertetangga. Bahkan etika dalam bertetangga itu Bapak Ibu sekalian dikaitkan dengan keimanan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati, memuliakan tetangganya. Itu proses kehidupan. Apalagi mengatur kemudian pendidikan, kehidupan sosial, berekonomi. Kita kenal dalam istilah fikih ada namanya muamalah. Bagaimana kemudian kita berdagang, berjual beli. Semuanya diatur dalam kehidupan ini dalam Islam. Sampai kemudian kehidupan ini berakhir. Kiamat juga dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi tidak ada yang tidak dijelaskan, semuanya di dalam Al-Quran. Tibyanan likulli syai'in. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kaidah usul para ulama usul fiqh menyatakan bahwa al-aslu fil af'al at-taqayyudu bi ahkamis syar'i. Bahwa hukum asal perbuatan seorang manusia, seorang hamba Allah adalah terikat terhadap hukum syariat. Apa itu hukum syariat? 5 hal Bapak dan Ibu sekalian. Bahwa kehidupan manusia itu tidak bisa dikatakan bebas begitu saja. Kita hidup di dunia ini terikat terhadap 5 hal. Apakah perbuatan itu manusia itu masuk kategori wajib? Ataukah perbuatan manusia itu masuk kategori sunnah? Ataukah perbuatan manusia itu masuk kategori mubah atau halal? Atau masuk kategori makruh dan haram? Kehidupan kita, mulai kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tumbuh dewasa, sejak dewasa itulah kemudian kita manusia terbebani hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Taklif hukum, yaitu 5 hal ini. Wajib, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, kewajiban sholat 5 waktu, ya. Ibadah puasa Ramadan itu wajib, perbuatan yang wajib kemudian dilaksanakan, dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dilaksanakan berarti ada konsekuensi yang harus kemudian diterima. Wajib, definisi wajib saya kira paham semua ya Bapak Ibu. Wajib, kalau ditinggalkan berdosa, dilaksanakan mendapatkan pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Wajib. Ini kita ngaji yang ringan terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, sunnah. Perbuatan kita juga masuk kategori sunnah.
Maka dalam pedoman kehidupan Islami warga Muhammadiyah, jenengan kalau baca itu, masya Allah, aplikasinya ini yang saya rincikan nih, saya jelaskan, ya, bahwa prinsip terkait dengan amaliyah individu, terkait dengan keyakinan, akidah, tauhid, maka la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian amaliyah ibadah, ya. Ibadah ini dilakukan, ya. Ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Atau dalam istilah lain ada ibadah yang khusus, ada ibadah yang umum. Mahdhah itu khusus, berarti ada rukun dan syaratnya, diatur semua. Ada ketentuan-ketentuan waktu pelaksanaannya, itu ibadah yang khusus sifatnya, yang mahdhah. Atau ibadah yang umum, yang ghairu mahdhah, taat kepada orang tua, memuliakan tamu. Nah, itu semua perbuatan manusia itu ketika mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka itu masuk kategori ibadah. Tidak ada yang sia-sia perbuatan manusia itu. Dan ada kriteria dari 5 hukum tadi. Jadi sunnah, wajib, dan sunnah. Terus kemudian ada perkara yang atau halal, ya, halal atau mubah, ya. Apa kategori perbuatan manusia yang masuk kategori mubah? Contohnya apa, Bapak dan Ibu sekalian? Mubah. Nah, kalau duduk biasa, santai, istirahat, nah itu adalah perkara yang mubah, perbuatan yang mubah. Bapak dan Ibu sekalian, kehidupan para sahabat Nabi, ya, mereka itu berusaha melaksanakan yang sunnah. Bahkan kalau bisa yang mubah, yang halal itu, yang mubah itu dihindari. Berusaha melakukan perbuatan apa yang kemudian dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu berusaha dicontoh, diteladani oleh para sahabat. Nah, alangkah kemudian kita sebagai umat Nabi Muhammad selalu menjadikan baginda Rasulullah SAW sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tidak ada amalan dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang masuk kategori mubah, santai. Misalkan istirahat kalau kemudian kita niatkan untuk kemudian beralih dari aktivitas yang satu kemudian ke aktivitas yang lain, maka ibadah kita itu masuk, istirahat kita itu masuk kategori ibadah. Misalkan, ya, Bapak dan Ibu sekalian, panjenengan selesai sholat, melaksanakan ibadah sholat, kemudian mau melaksanakan aktivitas yang lain. Kalau ibu-ibu misalkan berbelanja, nah di sela-sela itu kemudian karena capek istirahat, nah karena diniatkan mau melakukan aktivitas kewajiban yang lain, maka kemudian istirahat panjenengan insya Allah masuk kategori ibadah mubah atau halal, ya. Kemudian yang ketiga, keempat, ada bahwa perbuatan manusia itu masuk kategori makruh. Nah, ada hal-hal yang makruh. Apa contohnya yang makruh? Sesuatu yang dibenci, tapi nggak sampai jatuh haram. Ya, sesuatu yang dibenci saja. Talak, Bapak Ibu sekalian. Talak atau perceraian. Nah, perceraian itu dalam hukum Islam itu masuk kategori makruh, yang dibenci, perbuatan yang dibenci, tapi nggak sampai haram. Kenapa demikian? Subhanallah, Allah membuat aturan, menentukan hukum setiap perbuatan manusia itu memiliki hikmah yang luar biasa. Ketika kehidupan manusia, keluarga, ada laki ada perempuan itu, ketika ada problem, kemudian ada solusi di sana. Kalau sekiranya itu kemudian disatukan, dirujuk kembali nggak bisa, maka ada solusi terakhir, yaitu talak. Maka perceraian itu adalah solusi yang paling akhir. Coba seandainya tidak ada atau talak itu diharamkan,
bisa-bisa ditinggal bapak ibu ini, digantungkan, ya enggak? Maka talak itu adalah paling akhir ketika kemudian tidak bisa dipertemukan antara laki dan perempuan tadi. Tapi mudah-mudahan kita semua tetap menjaga kehidupan rumah tangga kita jadikan baginda Muhammad SAW itu sebagai suri teladan baik dalam kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian, yang kelima, bahwa perbuatan manusia itu ada kemungkinan masuk kategori haram. Ya, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maka masuk kategori hukum haram. Maka perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari tidur kemudian beraktivitas sehari-hari, apakah perbuatan kita masuk kategori wajib, sunnah, mubah, atau halal, makruh, atau haram? Jadi nggak ada istilahnya bebas tanpa ada hukum bagi perbuatan manusia. Semua perbuatan manusia ada. Makanya kemudian setiap kita hendak istirahat malam, kita introspeksi, muhasabah diri. Apa yang kita lakukan dalam waktu sehari tadi? Apakah ada kategori perbuatan yang saya lakukan itu masuk kategori haram? Nah, itu fungsi dari evaluasi 5 hal, ya, hukum syariat yang kemudian wajib bagi manusia berpegang teguh pada hal itu. Dan ini merupakan perkara yang usul, ya, yang mendasar. Karena para ulama usul fiqh menyatakan al aslu fil af'al, hukum asal perbuatan manusia itu at-taqayyud bi ahkamis syar'i, terikat pada hukum syariat yang 5 tadi. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain itu, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat perintah, maka ada kemuliaan, terdapat kemuliaan di balik perintah itu. Misalkan, ya, Allah memerintahkan nikah. Ada 2 fungsi Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, fungsi untuk menjaga, melindungi, dan fungsi maslahat. Ainama takunu syar'u fihil maslahah. Para ulama usul menyatakan di mana syariat Islam itu diterapkan, diamalkan dalam kehidupan, maka pasti akan terdapat kemaslahatan. Tapi sebaliknya, kalau dicari manfaat dulu kemudian mengesampingkan syariat dari Allah, nggak bisa. Jadi harus diutamakan aturan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari, maka kita pasti akan mendapatkan kemaslahatan di dalam kehidupan itu. Nikah, bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan syariat yang namanya nikah. Apa yang akan terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Mungkin tidak akan lahir generasi-generasi yang seperti sekarang. Gak jelas siapa keturunan siapa, fulan bin siapa, gak jelas. Apabila kemudian nikah itu tidak disyariatkan oleh Allah. Masya Allah. Artinya apa? Bahwa di antara sekian 8 fungsi atau tujuan luhur syariah itu diterapkan adalah al-muhafadzatu 'alan nasli, untuk menjaga garis keturunan manusia. Kalau syariat nikah itu tidak diturunkan kepada manusia, maka kehidupan manusia akan punah Bapak dan Ibu sekalian. Maka kemudian selain kemudian memerintahkan nikah, ya, juga mengharamkan, memberikan sanksi yang sangat tegas bagi pelaku zina. Nah, ini dalam rangka untuk menjaga itu tadi, agar kehidupan manusia itu tidak punah. Punah itu kan nggak jelas garis keturunannya, Bapak Ibu saya. Maka kemudian diperbolehkan untuk nikah
dan diharamkan berbuat zina. Innahu kana fahisyah wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Mendekati zina aja tidak boleh, apalagi melakukan. Innahu kana fahisyah, bahwa sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji, fahisyah, wa sa'a sabila, dan jalan seburuk-buruk jalan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kehidupan ini, kita dihadapkan banyak problem. Maka kemudian ketika kita menjaga kehidupan kita sehari-hari ini tetap berpegang teguh pada 5 hukum syariat tadi, kita akan selamat. Fenomena LGBT Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah menggerogoti generasi kita. LGBT Bapak paham ya? LGBT, lesbian itu hubungan antara sejenis wanita. Jadi sejenis sama perempuan itu berhubungan itu. Bahkan mereka menuntut komunitas lesbian dan gay ini, ya, menuntut untuk kemudian disahkan undang-undang pernikahannya. Masya Allah, ya. Ini adalah budaya barat yang sudah mulai masuk ke negeri kita. Dan ada komunitasnya Bapak dan Ibu sekalian. Saya menyaksikan langsung. Kebetulan kami sebagai pendidik, ada komunitas yang namanya lesbian itu mulai dari SMP Pak. Mudah ciri-cirinya untuk melihat anak ini lesbian atau tidak. Kebanyakan ya. Tapi rata-rata mereka anak perempuan itu yang lesbi itu mesti nggak pakai hijab, ya. Gimana mau menarik perhatian yang lain kalau dia menutup hijabnya? Jadi fungsi hijab itu memang benar-benar untuk menjaga diri. Rata-rata Bapak dan Ibu sekalian, dan ini pasti biasanya cirinya yang khas anak lesbi itu, ya, yang satu potongannya laki-laki Pak, cepak ya seperti laki itu. Yang satu memang perempuan. Jadi seolah-olah mereka lain jenis, padahal satu jenis. Dan ini komunitasnya banyak Bapak Ibu sekalian. Mulai SMP. Bahkan saya ketika ngobrol di warung itu sama teman itu, ada sebelah ibu-ibu yang membenarkan itu, bahwa di satu lembaga pendidikan terdapat komunitas lesbian SMP Pak. Hati-hati Bapak dan Ibu sekalian, kita jaga generasi kita, ya. Itu membenarkan karena ibu ini alumni SMP itu dan beliau mengaku, saya selamat Ustadz, saya sudah menikah. Kebetulan suaminya seorang polisi. Mengaku memang benar itu, komunitas itu ada. Berarti sudah lama Bapak dan Ibu sekalian. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan itu. Yang kedua, yang laki dengan laki, gay. Dan ini lebih lama lagi Pak, ya. Rogo Jambi ini banyak. Bahkan korban yang meninggal HIV/AIDS yang paling besar adalah karena sejenis. Menurut penelitian medis, dokter itu pernah meneliti, ternyata virus HIV/AIDS itu, ya, lebih cepat menjalarnya ketika berhubungan sejenis. Dan itu sudah ada contohnya, meninggal dua-duanya. Yang pertama kali meninggal yang laki asli, terus kemudian selang 2 minggu
menyusul yang laki jadi-jadian alias bencong, Pak. Saya tahu karena saya melihat langsung. Orangnya juga tahu. Ya. Kasihan Bapak dan Ibu sekalian. Saya lihat setiap hari pakai sarung tangan untuk menutupi luka boroknya AIDS. Terus rambutnya rontok, nggak rata, Pak. Bukan karena kebotakan, rusak. Yang laki itu. Ya. Cirinya gitu. Jenengan bisa lihat langsung banyak di media sosial, cari gambar korban HIV/AIDS, penyakitnya seperti apa. Yang parah lidahnya itu membusuk, Pak, bernanah. Ya. Ada yang imunnya sangat kuat, Pak. Kalau sangat kuat imunnya, Allah tunjukkan bahwa dosa besar yang dilakukan oleh manusia itu dengan tanda kekuasaan Allah, orangnya itu habis dagingnya, tinggal kulit sama tulang, gosong lagi. Jadi bisa lihat itu di YouTube atau di Google gambar itu korban-korban orang-orang yang kena penyakit HIV/AIDS. Naudzubillah min dzalik. Bapak dan Ibu sekalian, binatang saja, Pak, nggak mau dengan sejenis, Pak. Nah, coba jenengan perhatikan, petik jago ketemu petik jago tabukan, gitu apa betul? Nggak mau, Pak. Ini manusia, manusia melakukan itu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, memberikan ancaman yang luar biasa dan hinaan yang luar biasa kepada manusia. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih hina, lebih sesat dari binatang ternak. Itu hinaan Allah kepada manusia yang ayat awalnya disebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu manusia itu diberi akal pikiran tapi tidak digunakan untuk berpikir tentang ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Manusia itu diberi penglihatan tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka manusia itu diberikan pendengaran, tidak mendengarkan, tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka hinaan bagi manusia yang tidak menggunakan apa yang diberikan, dianugerahkan Allah kepada manusia itu, tidak digunakan untuk tunduk dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan perilakunya lebih, penyimpangannya itu lebih hina, lebih rendah dari binatang ternak. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan luhur yang lain Islam itu diturunkan, syariat Islam itu diturunkan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-muhafadzatu 'alad din, untuk menjaga agama. Bapak dan Ibu sekalian, kita sering sekali mendengar orang-orang yang berani menistakan agama. Gini apa mboten Bapak? Menghina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi yang membuat aliran-aliran sesat yang ibadahnya seolah-olah mirip menyerupai ibadah umat Islam. Nah, Islam diturunkan oleh Allah untuk menjaga din, menjaga kemurnian agama Islam, akidah Islam. Berikutnya, al-muhafadzatu 'alal aqli, menjaga akal. Apa bentuk dari syariat Allah yang menjaga akal? Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengharamkan minuman
khamr yang memabukkan, segala sesuatu yang memabukkan, termasuk juga narkoba di dalamnya, untuk semata-mata untuk menjaga akal manusia. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu menganugerahkan akal, otak yang terdiri dari ribuan bahkan miliaran sel yang ada dalam otak manusia itu dijaga, jangan sampai kemudian dirusak dengan sesuatu yang memabukkan tadi. Nah, selain itu Allah Subhanahu memberikan sanksi yang sangat tegas bagi orang yang merusak akalnya. Di sisi lain Allah juga memerintahkan untuk menuntut ilmu dalam rangka untuk apa? Meningkatkan taraf berpikir manusia supaya kemudian berkembang dan maju, bisa melakukan pembangunan yang maju, pendidikan yang modern. Kenapa? Terjaga akalnya. Bayangkan ketika kemudian tidak ada syariat yang mengharamkan sesuatu yang memabukkan, maka akan rusak dan negara ini tidak akan bisa berkembang kehidupan ini. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya di antara 8 fungsi luhur atau tujuan diturunkannya syariat Islam adalah al-muhafadzatu alam nasl yang tadi saya sampaikan, yaitu menjaga keturunan, ya. Dan kemudian al-muhafadzatu alal karomah, menjaga kehormatan manusia, ya. Menjaga kehormatan maksudnya apa Bapak dan Ibu sekalian? Menjaga kehormatan itu tidak boleh menuduh tanpa bukti, tanpa saksi. Nah, itu dalam rangka untuk menjaga kehormatan. Orang yang menuduh tanpa bisa kemudian membawa bukti dan saksi, maka itu adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu al-muhafadzatu alal amwal, alal mal, untuk menjaga harta. Sampai masalah-masalah harta pun dijaga oleh Islam. Apa syariatnya? Untuk menjaga harta itu diharamkannya mencuri, dan sekaligus satu paket dengan sanksi yang sangat tegas bagi pelaku pencurian, sejenis pencuri, pembegal, perampok dan seterusnya.